Oke, halo guys-guysku semuanya, kembali lagi tadi Weekly Puzzle Replicube. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk di di minggu kedua ya. Minggu kedua lagi, sorry. Minggu ke-8 ya, minggu ke-8. Kita masuk minggu ke-8 khususnya di puzzle pertamanya ya kan. Berarti secara total kita udah masuk di puzzle yang ke-22. Nah, jadi kalau biasanya ya di minggu-minggu awal itu kita dapatnya yang easy ya kan. Tapi kita nggak tahu apakah easy-nya memang beneran easy atau easy scam seperti yang minggu kemarin gitu ya. Nah, kita langsung gas check out aja. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat untuk puzzle of the week yang sekarang namanya adalah block stack. Oke. Nah, tapi ada tapinya ya kan. Di sini agak cukup mengerikan kalau kita lihat siapa yang buat ya The Hollow World Seamstress ini. Jadi kalau kita lihat yang kemarin, minggu kemarin ya, pas di easy juga ya kan. Yang dia buat fun with angles ini dan yang di medium yaitu in order ini ya kan. Itu cukup membuat otak terbakar ya karena ada apa? Yes, ada variabel waktunya guys. Kita cek dulu ya sekilas gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ada variabel waktunya ya kan. Meskipun mungkin codingannya nggak sepanjang itu tapi ini cukup bikin stres ya kan. Padahal ini easy. Kalau kita lihat ya apa namanya? Intronya dia. Nah, di sini sangat banyak penjelasan, guys. Cukup memusingkan. Nah, sekarang coba yang mediumnya juga sama nih. In order ini ya. Nah, ini kenapa nggak muncul dalamnya? Oh, belum di play. Oke. Nah, seperti ini. Ya kan, ini kan juga membuat sakit kepala ya. Tapi it's okay lah, yang penting kita sudah menyelesaikannya meskipun kemarin tuh hasilnya ya kurang memuaskan, tapi it's okay. Yang penting kita sudah selesai apa namanya mengerjakannya itu aja dulu udah cukup yang penting udah masuk leaderboard juga. Oke, sekarang kita cek semoga yang block stack ini tidak seenggaknya tidak ada variabel waktunya ya, beneran easy gitu lah ya. Semoga itulah yang aku maksud guys ya, tidak perlu ada variabel t-nya gitu loh ya kan. Nah gini kan enak. Oke, nah kalau gini ya memang terlihat cukup easy tapi nggak yang se-easy itu juga ya kan. Mungkin easy kalau dilihat dari chord size-nya ya. Ya bener ya. Nah jadi ini intinya kita akan membuat blok gitu ya, kubus yang kemudian ditimpa-timpa satu sama lain. Nah kayak tumpukan gula gitu ya. Nah jadi kalau kita menyelesaikannya seperti ini ya kan, kita langsung gaskan aja supaya nggak banyak bacot, nggak banyak kecot gitu ya. Nah kita gaskan aja. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus lihat dulu ya kan polanya seperti apa. Kalau kita lihat ini polanya seperti tangga gitu ya kan, seperti tangga. Tapi yang diproses di sini itu bukan satu voxel. Kita kelompokkan per anak tangganya itu langsung menggunakan 3 voxel seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti yang pertama kita lakukan adalah kita harus return si tangganya dulu ya kan. Satu voxel dulu nggak apa-apa. Kalau karena di sini kita operasikan itu ya, yang kita lihat sekarang secara 2 dimensi itu dia bentuknya diambil dari sumbu X dan Y ya kan. Hasil penjumlahan dari X dan Y berarti kita jumlahkan antara X dan Y. Nah, seperti ini ya. Nah, karena Z ini kan nggak dipakai ya, dia hanya sebagai tambahan untuk mempersempit kondisi aja. Nah, seperti ini. Kelihatan ya, kalau X dan Y doang, dia hanya mengoperasikan per satu voxel ya kan. Lalu dibentuk zigzag. Nah, sekarang kita mau zigzagnya ini ya kan. Dia itu mengambil 3 voxel sekaligus. Artinya apa? Artinya salah satunya antara X atau Y ya kan. Itu kita lakukan yang namanya floor division, betul ya. Jadi bagi yang nggak tahu floor division apa, oke mungkin kita buktikan dulu aja, kita buktikan dulu. Floor division itu kan dia pembagian yang dibulatkan ke bawah ya. Jadi kita di sini menggunakan simbol per seperti ini tapi 2 kali. Nah, kita mau floor division dengan angka berapa gitu kan. Kalau kita lihat karena di sini kita butuh 3 voxel yang dioperasikan dalam satu kelompoknya gitu kan. Berarti kita floor division dengan 3. Nah, bener ya. Jadi seperti ini bentuknya. Yang awalnya tangganya itu cuma 1 voxel, sekarang per 3 voxel gitu ya. Tapi untuk jarak si X-nya itu masih 1 voxel. Nah, sekarang mungkin yang bingung ya kenapa bisa terbentuk pengelompokan 3 voxel seperti ini. Jadi apa ya? Untuk penjelasan singkatnya seperti ini kurang lebih. Kita coba dulu ya. Nah, misal ketika Y sama dengan 0 ya. Kita fokus ke Y sama dengan 0. Ketika Y ini sama dengan 0 ya kan. Maka
saat nolnya ini kita bagi 3 ya kan, kita nggak usah main yang floor division dulu, kita coba yang pembagian biasa dulu, maka hasilnya berapa? Yes, pasti hasilnya 0 gitu ya. Nah kemudian ketika y nya sama dengan 1, kita bagi 3, hasilnya berapa? Masih 0 juga kan, 0, sekian gitu lah ya, 0, sekian sekian sekian. Nah kemudian ketika y nya 2 dibagi 3, hasilnya berapa? Masih 0, sekian juga ya kan, kalau nggak salah 0,6 sekian gitu lah ya, ya 0, sekian sekian sekian. Nah tapi ketika dia masuk ke 3 bagi 3, hasilnya berapa? Yes, hasilnya 1 ya kan. Ketika kita masuk ke 3 bagi 4, hasilnya berapa? 1, sekian 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 gitu ya. 3 bagi 5 sama, hasilnya masih 1, sekian sekian sekian. Lalu pas kita bagi 6, sorry kebalik ini maksudnya 3 bagi 3, 4 bagi 3 ya, sorry 4 bagi 3, ini 5 bagi 3, nah itu ya maksudnya. Nah ketika kita lakukan pembagian 6 bagi 3 seperti ini, hasilnya sama dengan 2 gitu ya. 7 hasilnya 2, sekian sekian gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada pengelompokan tertentu untuk angka utamanya ya, atau angka penting yang paling pertama, yaitu untuk 0 sampai 2 ya kan, y sama dengan 0 sampai 2, maka angka pentingnya itu adalah 0. 3 sampai 5 angka pentingnya adalah 1 gitu ya, yang sebelum koma, nah sebelum masuk desimal. Nah seperti yang kita tahu, namanya floor division kan, dia akan membulatkan ke bawah gitu ya. Contoh misal 0,5 yang harusnya kalau dibulatkan itu menjadi 1 gitu kan, ini enggak, ini kita bulatkan menjadi 0 gitu ya, karena dia akan diturunkan. Sekalipun 0,9, ini akan kita ubah menjadi 0 juga gitu. Namanya floor division seperti itu. Makanya di sini dia akan terbentuk 3 kelompok untuk satu ini ya, satu angka tertentu gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika y sama dengan 0, 1, 2, maka dia akan sama dengan 0 gitu ya. Nah diambil 3 ini, kelompok ini ya kan, 3 kelompok ini diambil untuk yang hasil sama dengan 0. Untuk hasil yang sama dengan 1 ya kan, 3 kelompok ini diambil lagi, begitu seterusnya. Begitu juga dengan yang hasilnya minus seperti itu ya. Nah jadi itu overviewnya, kenapa dia bisa terkelompokkan menjadi 3 seperti ini. Jadi memudahkan kita untuk membuat pola seperti itu ya. Oke, that's it. Nggak kelamaan ya kan. Nah lanjut. Setelah kita floor division dengan 3, maka apalagi yang perlu kita lakukan? Nah kita lihat ya, di sini masih belum rapih. Kita mau dia seenggaknya rapi seperti ini ya kan. Kita buat rapi seperti ini. Cara yang bisa kita lakukan adalah pertama kita cek dulu ya kan. Kita cek dulu bahwa di sini ya kan, sebenarnya kalau misalnya kita memproyeksikan secara lebih lebar gitu ya, secara besar, itu dia terbentuk pola zigzag seperti yang kita ketahui, yang yang memiliki pola yang sama untuk bilangan ganjil dan genap, ya nggak sih? Kita lihat di sini ya. Untuk yang tadi nilai floor divisionnya itu yang sama dengan 0, berarti yang di sini ya kan. Nah ini dia pasti kalau kita proyeksikan ke atasnya ya kan, berarti yang ketika nilainya sama dengan 2, nah itu dia pasti posisi x nya sama, y nya aja yang beda gitu kan. Ketika dia minus 2 ya kan, itu juga sama posisi x nya, cuman y nya aja yang beda. Nah sekarang kalau yang dia ganjil, berarti yang ketika nilai floor division 3 nya ini sama dengan 1 gitu ya. Ya bener, sama dengan 1 berarti yang di sini ya, yang di sini ya. Ini dia akan sama seperti yang minus 1 gitu. Otomatis kalau misalnya mau tarik ke atas lagi, dia akan sama lagi dengan yang nilainya 3 gitu ya. Nah artinya apa? Kalau misalnya kita udah main ganjil genap, kita butuh yang namanya modulus. Nah pertanyaannya, kita butuh modulus berapa gitu kan. Nah kalau balik lagi ke tadi ya, kalau kita menggunakan ganjil genap, artinya kita harus berpacu pada nilai output 0 dan 1 gitu ya. 0 dan 1 adalah hasil output dari modulus 2 seperti itu. Jadi kita harus menggunakan modulus 2 di sini. Oke, cocok ya. Sekarang dia jadi lebih rapi, jadi lebih sesuai dengan urutan yang di sini. Tapi belum sepenuhnya sesuai. Kita cek dulu di sini ya. Kenapa dia bisa terbentuk seperti ini ya kan? Karena kembali lagi ke ke penjelasan terkait dengan modulus ya. Modulus itu kan dia melihat, apalagi modulus 2 ya kan, itu kan dia hanya hanya memproses hanya output 1 dan 0 gitu kan. Nah ketika dia genap, atau ketika dia di sini lah ini ya, ketika dia nilai floor division itu sama dengan 0 kemudian minus 2 gitu ya, habis itu di atasnya di sini ada 2 gitu, maka dia
apa namanya, akan mereturn, ya, dia akan mereturn tanpa mengubah nilai si x-nya gitu ya. Contoh di sini, x-nya 1, berarti dia satunya di sini. 2 berarti 2-nya di sini gitu ya. Dia nggak ngaruh karena dia dimulai dengan 0. Tapi untuk yang nilai output dari modulusnya itu sama dengan 1, maka dia akan maju 1, lihat nih ya. Yang awalnya x-nya 0, dia menjadi 1 di sini. Awalnya x-nya 1 jadi 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti yang perlu kita lakukan untuk menggeser sedikit ya kan. Menggeser sedikit, kita mau yang bagian atas ini ya. Bagian atas ini di sebelah kanannya itu menyentuh yang bagian kiri di bawahnya seperti itu ya, di bagian tengah ini. Nah, berarti kita akan menggeser. Oke, kita fokus dulu aja ke yang ini ya, ketiga voxel yang ada di sini. Berarti yang nilainya 1, 2, dan 3 ya kan. Ini adalah satu bagiannya. Sisanya yang 4, 5, 6 kita abaikan. Nah, kita mau yang hitam ini itu mepet dengan si, atau menyentuh si putih di bawah sini gitu ya. Artinya apa? Yes, artinya kalau misalnya kita mempertahankan si nolnya ini ya kan, kita nggak mau ngegeser dia, bisa kita, bukan kita jumlahkan ya, karena kalau misalnya kita jumlahkan seperti misal kita jumlahkan si y-nya ini dengan 1 gitu ya. Nah, dia akan ikut menggeser juga si nilai modulus yang outputnya 0 gitu ya. Maka kita nggak bisa menggunakan 1. Kita nggak bisa menggunakan plus, yang bisa kita gunakan adalah kali gitu ya. Karena berapapun kita kali, si 0 dia tetap stay di tempat gitu ya. Dia nggak akan terpengaruh. Yang terpengaruh hanya yang nilainya 1 di sini. Nah, kita kali berapa? Coba misal kita kali 1. Kalau kali 1 nggak ngaruh ya, karena dia perkalian, dia akan tetap di tempatnya. Berarti kita kali 2. That's it, bro. Yang 0 dia tetap ya, karena berapapun dikali 0 hasilnya 0 gitu kan. Tapi yang dia nilainya 1 gitu kan, atau ganjil ya, berarti ganjil itu yang ini dan yang ini, seperti itu. Berarti di sini yang nilai floor division minus 1 dan 1. Kalau yang ini dia nilai floor division 0 dan 2. Tapi secara sudut pandang modulus ya kan, ini 1, ini 1, ini 0, ini 0 gitu ya. Jadi modulus itu nggak ada perubahan angka berapapun, dia cuma 0 dan 1 aja kalau modulus 2. Begitu juga dengan seterusnya. Oke, dapat ya. Kita kalikan dengan 2, sehingga yang maju adalah yang nilai modulus sama dengan 1, seperti itu. Pas dia yang hitam ini berpepetan dengan si putih. Oke, kita udah ketemu sekarang ya. Pertanyaannya lagi, kita nggak mau cuma bikin 3 doang ya kan. Kita mau bikin ada 6 nih. Ada 6 ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita coba kembali lagi ke fundamental matematika cantik ya. Nah, jadi untuk membuat suatu nilai ya kan, yang awalnya apa ya, istilahnya kayak yang awalnya itu dia berbentuk deretan aritmatika ya kan, mulai dari seperti ini, mulai dari 5 sampai minus 5 dan seterusnya ya kan. Itu mau kita ubah ke urutan tertentu ya kan. Contoh kayak tadi di sini ya, yang awalnya dia floor division berapa? 0, 1, 2 itu jadi 0, 1, 0, 1 gitu ya. Nah, kita menggunakan apa? Yes, kita gunakan modulus lagi. Tapi kali ini beda modulusnya ya. Coba kita lihat dulu, karena kita mau membuat duplikat dari semua ini ya kan, semua bagian di sini, semua bagian di sini. Kita nggak bisa hanya berpatokan pada y aja. Kita nggak bisa hanya memodulus y doang. Maka kita perlu juga memodulus si x-nya juga. Berarti kita gabung ya, kita kurungin aja. Nah, kita modulus berapa? Kita cek di sini. Kita butuh setiap ada pembaruan di sini ya. Misal di sini kan ada 1, 2, 3. Nah, pembaruan di yang keempat ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah satu bagian yang sama ya kan? 4 voxel. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah bagian yang sama lagi di 4 voxel seperti itu. Artinya kita bisa memodulus dengan nilai 4 atau outputnya itu adalah 0, 1, 2, dan 3 seperti itu ya. Nah, berarti kita modulus 4 semuanya. Seperti ini. Cakep ya guys ya. Tuh. Nah, kelihatan ya. Nah, seperti ini. Jadi dia udah persis banget seperti ini. Tinggal kita ubah dikit lagi. Nah, sekarang kita coba, kita mau return nilai yang mana gitu ya. Di sini ada opsi ya kan. Yang kosong ini dia 0 nilainya, yang putih 1, yang abu-abu 2, dan yang hitam itu 3. Mana yang mau kita pilih gitu kan. Kalau kita mau lihat secara gampangnya ya, kita pilih yang di atasnya 0 lah bahkan ya kan. Berarti yang dipilih adalah 1, 2, dan 3. Kita tinggal langsung return aja untuk nilai yang di atas 0. Yang di bawah 0 berarti nggak ikut return seperti itu ya.
Berarti langsung kita kasih aja di sini di atas 0 gitu. Jadi guys, kenapa dia jadi putih ya? Karena ya seperti biasa kalau misalnya kita return tanpa tanpa mendeklarasikan kita mau return angka berapa gitu ya, atau warna apa, dia akan langsung defaultnya 1 gitu ya, atau putih seperti itu. Oke, itu udah cukup panjang kita menjelaskan ya kan. Sementara codingannya masih segini, kita langsung cepet aja. Sekarang kita tinggal geser-geser guys. Ini udah simetri, di X nya udah simetri ya, tapi Y nya masih belum cocok. Kalau kita cek di sini, oke, wait. Nah, ini masih belum cocok. Kita perlu menurunkan si voxel ini sebanyak satu voxel ke arah minus ya, ke arah Y minus gitu. Artinya di sini Y-nya yang perlu kita ubah. Dia nggak cuman Y, tapi kita kalau ke bawah berarti kita tambah ya, kita tambah 1. Apakah sudah cocok? Oke, sudah sangat cocok ya guys ya, berarti udah aman. Nah, sekarang kita udah ketemu untuk persamaan si baloknya. Ya, tepuk tangan dulu guys. Oke, nah sekarang kita lanjut. Apalagi yang akan kita buat ya kan? Oke, mungkin biar lebih enak dilihat, kita akan cocokkan seperti ini juga. Jadi Z-nya juga ikut. Berarti kita deklarasikan return Z kuadrat ya kan. Nah, kita lihat di sini dari 1 sampai minus 1 ya, berarti nilai absolut di bawah nilai absolut 2, berarti di bawahnya 4. Kurang dari 4 seperti ini. And oke, nice. Nah, inilah dia ya. Inilah dia, foto kita udah bagus banget. Sekarang kita akan membuat ini, pengecualian. Yes, kita akan membuat pengecualian untuk voxel-voxel yang di luar ini semua ya. Nah, yang di bagian sini kan hilang nih, nggak ada nih kan, yang kita buang. Nah, jadi kita akan membuang bagian-bagian yang tidak penting di sini. Gimana caranya? Kita kan tadi udah membuat balok-balok seperti ini ya kan, dengan menggunakan kombinasi antara floor division dan modulus seperti itu kan. Nah, artinya kita juga bisa membuat pembatas atau boundary-nya ini dengan persamaan itu juga kurang lebih gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti langsung aja kita gaskan. Ini kita komen dulu. Oke, coba kita bikin misal return, otomatis kita akan menggunakan X tambah Y lagi. Oke, seperti ini. Nah, tapi kita mau, yes, kita mau ya kan, dia itu berbentuk piramid ya kan. Kita mau dia bentuknya piramid. Untuk batas isolationnya ya, berarti kita mau piramidnya itu kan dia simetri di X, berarti kita mau X ini kita kasih nilai absolut ya, X gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat lagi supaya piramid ini dia nggak hanya beroperasi di satu voxel. Kita mau dia beroperasi di, yes, kita mau dia beroperasi di 3 voxel gitu ya. Artinya tadi ya, kayak tadi cara yang ini kita akan return si Y-nya ini untuk di floor division dengan 3 lagi. Kita coba dulu 3 lagi ya. Oke, ini hasilnya udah bener sih sebenarnya kalau di Y-nya ya. Cuman masih kurang di X-nya, karena X-nya ini masih diproses. Ya, masih memproses, dia bukan floor division. Dia masih memproses dirinya itu sebagai angka yang normal gitu ya, angka real. Berarti kita perlu floor division juga ini dengan 3. Oke, ini sudah cocok, cuman kalau kita lihat show comparison-nya, oke bentar, kita coba geser dulu Y-nya ke atas, berarti kita kurang 1. Masih kurang nggak sih ini? Oke, masih kurang, berarti 2. Oke, cocok ya. Nah, oke. Yang atas oke, dapat ya, aman ya. Karena kita akan menghapus yang di sebelah sininya juga. Tapi kalau yang bawah dia nggak ketutup, guys. Yang bawah nggak tutup. Jadi kalau misalnya nanti di sini ada tambahan ada tambahan voxel yang tadi muncul ya kan, hasil dari kita nge-return sebelumnya, itu dia nggak akan hilang juga di sini. Kita mau hilang sampai di bawahnya sini ya. Berarti kita perlu mempersempit si X-nya ini. Ini udah bener sebenarnya nih, ini udah bener nih. Tapi kenapa ini jadi 5, guys? Kenapa nggak jadi 3 dia ya? Kalau X-nya kita turunin, misal minus 2, geser, dia cuma geser gitu ya. Dia nggak yang nyempit ke tengah.
Atau ini ya, floor divisionnya kita kurangin ya menjadi 2 mungkin. Oke. Ini lebih masuk akal guys, coba lebih masuk akal. Kita coba tes comparison. Oh my god, pas banget bro, pas banget ini bro. Lihat ini ya, tuh. Ini 3, ini 3, pas ya dia ya. Nah, dan yang di sebelah sini dia ikut keambil gitu ya. Jadi aman, ini benar-benar isolation yang sangat pas. Oke, berarti kita ubah. Kita nggak mau untuk mereturn nilai yang ini sama dengan 0 karena terlalu memakan cycle. Mending kita isolate aja si piramid yang ini, ya kan. Jadi ketika kondisinya dia sudah tercapai yang ini gitu kan, maka kita bisa mereturn yang ini gitu. Nah, berarti kita ambil sebaliknya gitu ya. Kalau yang ini kan berarti dia, kalau yang posisinya sekarang seperti ini, berarti dia mengambil ketika nilai returnnya ini itu lebih dari 0 nggak sih, ya kan? 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Oke, bener. Kita lebih dari 0. Nah, gini ya. Berarti kalau kita mau ngambil di bawahnya gitu kan, isolation untuk piramid yang di bawahnya ini, berarti kita kita kurang 0 guys. Loh, kok turun? Oh, nggak kurang 0 dong. Ini kan hasilnya 0 ya kan. Yang di tengah sini 0, ini 0, ini 0. Baru yang di bawah sini minus gitu ya. Berarti kurang dari 1. Yes, kurang dari 1. That's it bro. Kita cek comparison. Boom. Nah, pas banget ya guys ya. Pas banget. Oke. Udah gini aja guys. Kagak ada kagak ada challenge yang lebih gitu kayak. Sombong bener ya kan, kena variable T sekali aja udah menjerit. Oke. Berarti kita gaskan aja untuk, berarti yang pertama kita if itu kita bikin wadah isolationnya dulu. Berarti ini kita if kan, if bla 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 itu kurang dari 1 ya kan. Dan nah baru kita ke bawah return apa, return yang ini dong bos gitu ya. Ini adalah teknik isolation kan. Biasa tuh kalau misalnya di di editing vektor gitu ya, atau bitmap gitu kan. Nah, itu kita menggunakan clipping mask, masking gitu ya, masking. Nah, ini adalah versi masking voxel kurang n. That's it bro, that's what I mean. Oh my god, look at that beautiful voxel bro. Oke, mungkin emang easy untuk untuk dari segi code size seperti ini easy. Ini kita hapus dulu. Tapi kalau misal kita lihat dari matematika cantiknya, enggak se-easy itu juga sih ya. Oke, sekarang tinggal bikin lantainya bro. Berarti langsung aja if ya, dia sama dengan minus 5. Ini warna 16. That's what I mean bro. Oke, bentar, ini nggak boleh kayak gini. Kita harus bisa mengoptimalkannya menggunakan else if, supaya di sini kita bisa mengoptimalkan code size-nya ya. Ini kita hilangkan, ini kita ganti jadi else if. Code size 48, cycle 12. Oke. Apakah ini sudah cukup bagus? Apakah sudah cukup baik? Nggak peduli bagus atau baiknya, yang penting kita submit dulu guys. Itu dia, submit dulu. Cukup menyenangkan ya dengan easy seperti ini. Easy tapi ya nggak yang pala easy banget juga. That's it bro, kita cek di sini. Oh my god, 48. Kita berada di bawah rata-rata yang tertinggi di sini ya kan. Mayoritas orang di bawah mayoritas orang bro. Artinya bagus banget ya, bagus banget. Kita di urutan yang ke 35 dari berapa orang ini? Dari 167. Wow, lumayan sekali ya bangku. Yang penting udah masuk di page 1 aja tuh udah lumayan ya guys ya. Itu dia. Tapi cycle ini masih burik. Ini jujur cycle masih burik. Kita perlu mengoptimalkannya lagi. Seenggaknya di mayoritas orang-orang lah. Coba kita continue editing dulu. Apa yang bisa kita optimalkan di sini coba? Ya, ini sudah sangat optimal. Oke, mungkin di sini guys ya. Kalau kita cek ini, oke, di sini kita kayak menghususkan, bukan menghususkan sih ya, istilahnya ya menyempitkan kondisi itu ketika kita masuk di ranahnya returnnya ya. Ketika kita sudah masuk di objek yang kita isolate seperti itu.
Nah, kenapa nggak ini kita pindahkan aja di atas ini, gitu nggak sih? Ya kan? Jadi yang di isolate ini, ya kan? Maksudnya yang di isolate ya bener. Itu nggak perlu kita masukin kondisi ketika z-nya ini ya. Ketika z-nya itu dia eh, kurang dari, ya ketika z kuadrat itu kurang dari 4 gitu. Nggak perlu. Jadi ini kita letakkan aja di pengisolate-nya gitu ya. Di wadah untuk mengisolasi si return yang ini gitu, ya nggak sih? Karena itu kan harusnya lebih easy ya, lebih ringan saya kira, karena kita nggak mereturn angka ini, tapi kita masukin angka ini masih di else seperti itu. Oke, cocok ya. Coba kita hapus dulu, kita letakkan di sini, lalu kita end. Lalu terakhir ini kita hapus. Tuh kan, bener. Lihat nih. Jadi 8, bro. Jadi 8. Langsung minus 4,8. Damn, man. Itu ya, ngaruh rupanya. Dia ngaruh, guys. Kenapa bisa ngaruh? Karena itu tadi. Oke, kita lihat di sini, guys. Akhirnya kita masuk di jajaran orang-orang yang wah, rata-rata tertinggi ini, Mama. Oke. Nah, tadi ya, kenapa dia bisa beda banget jauh hasilnya? Kalau kita cek di sini ya kan. Kita kan mau menjadikan ini tuh sebagai wadah untuk mengisolasi gitu kan. Nah, yang namanya wadah untuk mengisolasi, jadi dia harus memprovide segala-galanya gitu loh. Istilahnya kayak dia harus memprovide segala kebutuhan si ininya, siapa namanya, si objek yang akan diisolasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba return aja di sini di tempat baru gitu ya. Nah gini, kita buat seperti ini. Tadi kan enggak ya, tadi itu sebelumnya kita buatnya wadah itu seperti ini, guys. Nah gini kan, ini kan istilahnya kayak masih ngasih banyak ruang supaya si objek yang di dalamnya ini ya kan, itu bisa masuk gitu loh. Jadi ketika kita meletakkan syaratnya ini di bawah sini ya kan, dia kerjanya lebih berat seperti itu. Mending wadahnya yang kita fasilitasi langsung gitu kan, baru objeknya tinggal bersemayam dengan nyaman seperti itu. Nah kalau yang ini udah tinggal gini doang ya, nggak usah pakai pengkondisian apapun lagi, karena dia langsung di sini di return gitu. Ini akan membebani gitu ya si cycle-nya seperti itu. Oke, just like that bro, easy peasy lemon squeezy. Oke, cukup sekian untuk untuk bahasa kali ini ya, pembahasan kita kali ini ya cukup memuaskan ya kan, untuk difficulty easy dengan hasil yang yang membanggakan juga seperti itu. Oke, thank you guys for watching. Sampai jumpa di level berikutnya. Dadah, thank you.